investasi itu nggak ada ya Mas yang menjanjikan kalau kamu investasi di sini dapat cuan segini, itu nggak ada. Nggak ada. Ketika ada orang yang menjanjikan itu pasti bohong. Halo Happy Investor, ketemu lagi di BSBC Bincang Santai Bisa Cuan. Di video kali ini hostnya sedikit berbeda, biasanya ada Mbak Nabila, tapi di video kali ini kalian ditemani gua, yaitu adalah Dana. Dan di video kali ini juga gua sudah menghadirkan pembicara yang pastinya luar biasa, yaitu adalah Mas Ramdhani. Oke, Mas, di video kali ini kita bakalan ngobrolin tentang seluk-beluk IPO, gitu kan? Karena saya dengar kalau ahlinya atau narasumbernya di perusahaan NH Korindo ini ada di Mas Ramdhani. Boleh sedikit sharing ya tentang ilmu-ilmu IPO supaya happy investor di rumah itu bisa mendapatkan ilmu dan juga inspirasi supaya mereka lebih tertarik lagi untuk berinvestasi gitu. Boleh, Mas? Oke. Untuk pertanyaan yang paling mendasar nih, IPO itu sebenarnya apa? Iya, bisa saya jelasin sedikit ya. Kalau IPO itu kan terjemahan dari bahasa Inggris ya, Initial Public Offering. Initial Public Offering artinya penawaran umum perdana saham. Penawaran umum perdana saham. Oke. Ya, jadi artinya ada perusahaan-perusahaan yang mungkin mau melakukan ekspansi, mau pengembangan bisnis. Oke. Mereka bisa mencari salah satu alternatif mencari dana itu ya melalui dari pasar modal, ya artinya dengan melakukan IPO ini. Tuh dengar tuh happy investor. Jadi kalau perusahaan-perusahaan yang mau melakukan ekspansi atau mereka ingin mungkin bisnisnya lebih agresif lagi gitu kan, pengembangan lebih jauh lagi, mereka melepas saham dari perusahaan itu ke publik gitu ya. Publik ya, masyarakat. Kalau dari perusahaannya sendiri yang mau ngelakuin IPO itu sebenarnya ada syarat dan ketentuannya nggak sih? Ya, kalau dari perusahaan dari Bursa Efek sendiri itu melakukan ada beberapa kriteria. Ya. Seperti kriterianya itu ada 3 papan lah sebutnya, kita bilang ada papan akselerasi, papan pengembangan, sama papan utama. Papan akselerasi, papan pengembangan, dan papan utama. Nah, artinya gini, kalau papan akselerasi ini dikhususkan untuk perusahaan yang kecil menengah lah. Jadi asetnya itu kurang lebih kalau untuk menengah, kalau yang kecil itu 50 miliar, kalau yang menengah itu 50 sampai 250 miliar. Sebentar, 50 miliar itu kecil? Karena gini, itu angka yang besar loh, 50 miliar. Bisa di bawah dari 50 miliar. Gitu. Karena UKM sendiri kan memang kan banyak artinya memang perusahaan baru, perusahaan yang baru berdiri, mungkin baru growth-nya juga belum nggak terlalu besar lah. Makanya ini peraturan ini baru disahkan mungkin 2019 ya, saya juga gitu. Nah, ada namanya papan pengembangan, artinya ini papan yang umum lah, yang di luar dari papan akselerasi, dan ada papan utama. Nah, kebanyakan sih memang orang company lebih suka ke papan pengembangan karena memang ada beberapa kriterianya itu nggak terlalu menyulitkan. Karena untuk papan utama itu harus 1000 pemegang saham, gitu, harus operasional sudah 36 bulan gitu. Jadi kriteria untuk masuk ke papan utama itu lebih berat gitu ya. Ibarat ini Premier League gitu ya, Premier League-nya gitu ya. Memang sih sebenarnya nggak antara papan pengembangan sama papan utama itu tidak mempengaruhi dari kinerja dari perusahaan itu sendiri. Artinya memang lebih baik kita kan ke papan pengembangan dulu, lalu nanti lari ke papan utama, gitu. Dengan artinya ada beberapa kriteria yang harus company itu harus penuhi. Kalau kriterianya sendiri mungkin secara garis besarnya nih, kriteria untuk sebuah perusahaan itu mau IPO atau baik di papan pengembangan, akselerasi ataupun papan utama, kira-kira apa sih? Ya, artinya kita lihat dulu asetnya berapa. Asetnya. Kita harus lihat dulu value dari perusahaan itu gimana nih. Terus kedepannya going concern-nya bagus atau enggak. I see. Nah, karena gini, kita harus merubah dulu nih. Biasanya kebanyakan ada company, jujur ada perusahaan itu yang ketika berdiri sampai sekarang tuh mindsetnya tuh masih family business.
Nah, bisnis keluarga. Punya babe, ya, punya encan, encing ya. gitu ya. Tapi memang kalau ketika family business itu mereka kan cuman konservatif aja lah. Untung segini masih oke lah. Pembukuan ya seadanya aja. Seadanya gitu kan. Ya kalau kita bisa bilang mungkin pembukuan toko ya. Iya, pembukuan toko ya. Toko beli barang berapa ya, gitu nah, ya. Ketika kita mau masuk IPO, kita harus benerin semua tuh. Laporan keuangan dirapihin dulu. Iya. Ibaratnya kalau ada gadis cantik, nah ini sebenarnya perusahaan sudah cantik cantik nih. Kita kasih lipstick sedikit, dipoles, didandanin, Tapi juga jangan terlalu berlebihan nih. Lipstiknya narik ke atas kemarin kan jadi nggak cakep. Jadi serem. Iya. Mau jadi aneh. Betul, jadi aneh. Jadi artinya memang banyak tahapan untuk IPO ini, banyak tahapan yang harus dilalui. Karena gini, demi untuk artinya perusahaan ini pun nggak ketika masuk ke bursa tuh nggak ya harus growth-nya harus kelihatan, nggak yang stuck gitu. Toh juga sebenarnya ini bagus untuk perusahaan itu juga kan, ketika dirapihin, keuangannya, pembukuannya dirapihin, itu juga bagus buat perusahaan itu sendiri gitu kan. Oke, tadi kan berarti perusahaan yang mau melakukan IPO itu harus berbenah diri, terus ada kriteria yang harus dipenuhi gitu kan. Nah sebenarnya kalau misalkan keuntungan yang diperoleh ketika perusahaan itu IPO itu apa gitu? Ya selain tadi ini ya, selain tadi ada pengembangan butuh modal dan lain-lain. Artinya gini sih, perusahaan yang mau masuk ke bursa itu, ke capital market itu, kita harus lihat dulu kira-kira seperti bilang tadi pertumbuhannya gimana. Nah keuntungannya adalah ketika dia melakukan ekspansi, dia akan ada punya alternatif pendanaan lain. Kan bisa aja dia bisa pinjam ke bank. Betul. Ya Mas tentu tahu lah kalau pinjam ke bank itu bunganya berapa. Dan ketentuannya memang harus dipenuhi adalah begini gitu. Nah salah satu alternatif untuk mencari pendanaan adalah di capital market. Satu. Yang kedua, ketika kita punya label TBK di belakang, misalnya katakan PT XX TBK, nah itu mungkin kalau kita mau nyari pendanaan lagi, bahkan mungkin dengan pemodal investor luar negeri ya, itu mungkin kita akan lebih pede karena ada label TBK-nya itu. Karena dilakukan pengawasan semua, bukan cuman dari auditor sendiri, masyarakat juga melakukan pengawasan karena masyarakat juga megang saham dia. Karena laporan keuangan ini kan sudah kita share juga ke OJK, share juga ke bursa, ada semua tuh gitu. Jadi selain dengan pendanaan dan dari sisi struktur yang lebih rapi, pembukaannya lebih rapi, tapi dari sisi image pun jadi lebih mantap gitu ya. Betul. Jadi ibarat nih kalau perusahaan udah TBK gitu ya, wah saya datang atau udah bisa ada pede lah gitu ya. Karena memang semua sudah dibenahi semua, dari bahkan sengketa di pengadilan pun kita harus lihat tuh nanti kan ada beberapa profesi penunjang yang dari sisi legalnya gimana, dari sisi keuangannya gimana gitu. Oke, itu menarik banget sih. Tapi mungkin sebelum kita berbicara lebih dalam lagi di situ, gue pengen tahu nih kira-kira dari sisi sekuritas sendiri untuk melakukan IPO ini tugasnya ngapain sebenarnya? Ya, kan intinya gini. Kalau perusahaan sekuritas itu sebagai underwriter, artinya sebagai penjamin. Penjamin pelaksana emisi efek. Jadi kita kan butuh lembaga untuk yang mengantarkan si perusahaan yang mau IPO ini untuk bisa biar melantai di bursa lah katakan. Nah, untuk mencapai itu kita butuh profesi penunjang, salah satunya underwriter. Salah satunya Akorindo untuk akomodir semua yang kira-kira ada pertanyaan OJK ini apa nih, terus apa yang perlu disiapin, apa yang perlu disiapin, dokumennya seperti apa, terus mengarrange meeting dengan profesi penunjang, kira-kira dari laporan keuangannya yang kurang apa, dari legalnya tuh yang dari legal kira-kira dari sisi legal nih perusahaan yang kurang atau yang perlu dibenahi ataupun ada sengketa apa, nah itu kita yang mimpin nih. Kita yang ibaratnya kita yang leadnya nih, leadnya. Nah nanti ketika sudah jadi semua, baru kita submit ke OJK dan bursa. Nah mereka tuh akan semacam kayak review lah, reviewer. Jadi apakah kamu laporan keuangan ini sudah sesuai PSAK atau belum? Laporan auditnya, laporan dari legal auditnya apakah sudah
ada beberapa koridor-koridor yang sudah nabrak apa enggak, sesuai dengan aturan atau betul, belum gitu ya. ada negatif covenant enggak yang dari bank, misalnya kata perusahaan itu kan ada hutang atau gimana, itu negatif covenant itu mesti dicabut. Seperti itu sih. Nah, untuk perusahaannya sendiri ini, untuk yang melantai di bursa, setahu saya kan ada beberapa sektor ya, kan ada sektor perbankan, sektor retail, macam-macam lah. Sebenarnya ada nggak sih sektor-sektor tertentu yang nggak bisa gitu kita IPO kan? Gitu? Harusnya hampir semua bisa, semua sektor bisa. Oke. Saya sih belum pernah ya nemuin ada sektor yang nggak bisa IPO. Jadi artinya sebenarnya, cuman memang ada beberapa perusahaan yang harus peraturannya agak ketat, mungkin seperti pertambangan, harus ada izin ini. Jadi setiap sektor itu beda-beda juga ya ininya. Pertambangan beda, perbankan beda, jasa beda. Gitu. Saya kira cuman ya udah pokoknya syaratnya ini A B C D F G banyak gitu kan, disubmit selesai gitu. Ternyata enggak ya. Itu mungkin syarat umum. Syarat-syarat umum. Tapi ada syarat-syarat yang harus dipersyaratkan mungkin dari lembaga lain. Seperti kayak perbankan, tentu kan sebelum kita masuk, kalau dulu sih ada Bank Indonesia yang melakukan pengawasan, karena memang sekarang sudah dilebur jadi OJK. Gitu, seperti kayak pertambangan harus mungkin ada izin IUP lah atau apa gitu, harus dipenuhi. Kalau itu nggak ada, mungkin keyakinan OJK untuk mengeluarkan surat izin efektif itu agak susah. Gitu. Nah, berarti kalau misalkan nih si perusahaan sudah menyiapkan semuanya, sudah menggandeng sekuritas sebagai underwriter gitu kan. Nah, setelah sahamnya dilantaikan di bursa, itu sebenarnya mekanismenya kayak gimana? Ya, secara umum sih ya ketika sudah melantai di bursa, itu artinya kan masyarakat yang absorb. Jadi pergerakan itu ya masyarakat yang mengapresiasi. Artinya kalau memang perusahaan itu kinerjanya buruk, mungkin akan diapresiasi buruk gitu loh. Makanya kan kita juga kan di NH ini sendiri ada kayak komite lah gitu. Kita sebelum mau melakukan IPO ini, perusahaan yang datang, kita lihat, kita tanda tangan NDA, kita lihat dokumennya, lalu kita meetingkan di komite. Dan nanti tuh komite tuh akan tanya tuh, gimana nih profilnya, gimana keuangannya, gimana, kalau misalnya dia ada utang-utangnya kemana, terus kira-kira nih harga yang pantas kalau di industri ini tuh gimana gitu. Jadi memang kalau perusahaan yang mau masuk ke NH ini ya memang kita harus melakukan screening terlebih dahulu supaya kita juga menjaga nama baik kita juga dong. Satu gitu. Kedua, kami tuh lebih suka ya katakan ribut di depan ketimbang ribut di belakang. Artinya ribut di depan untuk kebaikan dari si calon emiten itu gitu loh. Jangan sampai nanti kita udah masuk ternyata di belakang ada masalah, kok baru diomongin gitu loh. Makanya semuanya clear di depan clear di depan, itu yang kita selalu harus lakukan gitu. Nah, setelah saham itu dilepas, itu berarti saham itu bisa dibeli oleh siapapun. Ya, betul. Siapapun, dan itu semua uangnya akan masuk ke perusahaan atau gimana? Enggak dong. Apa artinya gini? Ketika kita melakukan penawaran umum, tentu kan kita kan punya saham. Ketika saya juga mau nih, katakan harganya 200. 200 per lembar. Per lembar saya sudah punya. Saya kan orang luar perusahaan. Saya beli nih, gitu kan. Ketika saya beli, ya katakan saya masyarakat biasa, bukan NH ya. Masyarakat biasa saya beli harga 200. Tiba-tiba masyarakat mengapresiasi bagus perusahaan ini. Angkanya jadi 300. Tentu barang ada di saya dong. Saya yang jual, jadi saya yang dapat. Bukan hanya company, tapi masyarakat yang udah dapat duluan nih pada saat IPO ketika terjadi trading di pasar. Ya artinya masyarakat juga akan ikut ada ambil profit di situ ya. Ya gitu. Berarti si perusahaan itu cuman dapat uang ketika pertama kali di IPO kan gitu ya, saat pembelian pertama. Bisa seperti itu, bisa juga kan melakukan penjualan di sekunder market. Tapi tentu ada beberapa koridor-koridor yang harus emiten jalani. Seperti mungkin ada peraturan OJK yang melarang, bukan melarang sih sebenarnya, harus lapor. Kalau founder itu ketika harus menjual sahamnya 1 lembar aja, dia harus lapor. Jadi itu kan kenapa harus dijual, itu harus ada alasan yang segala macam gitu. Jadi memang
Betul, pada saat penawaran umum itulah yang didapat awal, karena itu yang besar, katakan 50 miliar, 100 miliar gitu. Tapi bukan berarti juga tidak bisa dijual, namun ada beberapa koridor. Ya seperti di lock up apa segala macam. Menarik banget ini ya Happy Investor. Ini informasinya nih banyak banget nih. Nah, tapi balik lagi nih, berarti keuntungan seorang investor ya yang membeli pertama itu selain dia mendapatkan bisa dibilang harga perdana, dia juga bisa punya opportunity untuk dapetin harga yang sudah terapresiasi. Ya, betul. Betul. Karena kita juga kan nggak bisa ya gini, investasi itu nggak ada ya Mas yang menjanjikan kalau kamu investasi di sini dapat cuan segini, itu nggak ada. Ketika ada orang yang menjanjikan itu pasti bohong. Beda hati ya. Hati-hati. Harus hati-hati lah gitu. Artinya beda dengan kalau kita mungkin dengan deposito. Kan sudah emang di perjanjian di awal kamu akan dapat bunga sekian, atau dengan dapat obligasi bunga sekian, beda. Di saham itu ya artinya memang gimana apresiasi pasar terhadap saham IPO sih. Oke. Nah, tadi kan kita udah obrolin tentang keuntungan dari IPO. Nah, kerugiannya tuh ada nggak? Karena kan kita harus imbang nih, ada untung ada rugi. Betul. Gitu, kan? Secara keseluruhan sih artinya gini, kerugiannya adalah perusahaan yang IPO itu sudah tidak ada, ya ditutup-tutupin udah nggak mungkin. Artinya kerahasiaan udah nggak mungkin. Kalau dulu saya bilang tadi family business yang harus ini jangan ditampilkan. Kalau untuk IPO sudah tidak boleh. Artinya memang sudah quote ya itu harus telanjang lah gitu. Jadi transparan semua, karena prinsip GCG-nya itu dijalankan, masyarakat mengawasi itu. GCG itu apa ya? Good Corporate Governance. Good Corporate Governance. Jadi artinya memang harus beberapa koridor itu loh yang harus dijalanin. Jadi memang nggak sembarangan orang yang masuk IPO sih memang. Nggak, saya mewakili Happy Investor, takutnya ada yang roaming, bingung tadi GCG apa. Jadi Good Corporate Governance. Jadi kalau untuk di summary nih ya, kalau kita coba untuk summary, jadi IPO itu merupakan salah satu wadah di mana jika perusahaan itu ingin ekspansi, ingin lebih maju gitu kan, ingin berkembang untuk mendapatkan modal, itu salah satunya bisa dengan cara IPO. Selain dari itu, keuntungannya juga dari sisi perusahaan secara tata kelolanya lebih bagus, pembukuan keuangan lebih rapi gitu kan, dan perusahaan itu memiliki pride yang lebih tinggi gitu. Dan juga bagi para happy investor, selain bisa mendapatkan di harga perdana, dia juga bisa mendapatkan apresiasi di market. Kurang lebih gitu ya. Oke, terima kasih banyak nih Mr. Ramdhani, luar biasa untuk sharing session kali ini. Semoga bisa menginspirasi happy investor semua. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Ketemu kembali di BSBC yang akan datang. Thank you, bye-bye.